Jabatan Kepala Dinas Operasi Lanut Supadio Pontianak bertindak selaku Cadangan Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasruddin Darsono SOS Mhan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya, Kodam 9 Udayana. Bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMhan, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan, pasukan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 berturut-turut dari sebelah kanan terdiri dari 1 Kompi Wan TNI Polwan, 1 Kompi Pom TNI dan Propam Polri, 1 Kompi Protokol TNI Polri. Untuk pasukan pelajar terdiri dari SMK Negeri 66 Jakarta Timur, SMA Negeri 113 Jakarta Timur, SMP Negeri 81 Jakarta Timur, SD Negeri 04 Jakarta Timur. Persembahan lagu-lagu oleh pelajar. Persembahan lagu-lagu oleh Obade dari SMK Negeri 2 Cibinong dengan konduktor Risang Kurniawan Narawit SPD, pelatih paduan suara Lili Nurindasari SPD, difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, akan mempersembahkan lagu-lagu nasional Pada Pahlawan, ciptaan Kornel Simanjuntak, Bangun Pemudi Pemuda, ciptaan Alfred Simanjuntak, Pancasila Rumah Kita, ciptaan Franky Sahilatua, Garuda Pancasila, ciptaan Prohar Sudarnoto, Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki, Gugur Bunga, ciptaan Ismail Marzuki. Jumlah ladukan
Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar, dan hari ini upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nantinya Presiden Prabowo akan memimpin langsung upacara ini. Dan saat ini rangkaian upacara telah memasuki di mana sudah ada lagu-lagu nasional yang dikumandangkan oleh paduan suara, dan turut hadir pula jajaran menteri dan juga wakil menteri di Kabinet Merah Putih, dan juga turut hadir tamu-tamu dari luar negeri, sahabat-sahabat dari negara Indonesia. Dan nantinya Prabowo direncanakan akan tiba sesaat lagi untuk memimpin langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila, di mana pada tahun ini tema dari upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Ya, tadi Anda lihat juga ada utusan khusus Presiden Raffi Ahmad turut hadir pula. Dan biasanya memang setiap tahunnya Hari Kesaktian Pancasila ini dirayakan secara nasional, dan nanti upacara juga akan digelar biasanya di setiap sekolah dan juga di sejumlah institusi. Ya pemirsa, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai upacara bendera semata. Setiap rangkaian acara membawa pesan mendalam agar generasi muda memahami betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Ya, sebagai informasi pemirsa, Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati setiap 1 Oktober, di mana tanggal ini ditetapkan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September 1965 yang dianggap sebagai upaya mengganti ideologi negara. 1 hari setelah peristiwa itu, yakni 1 Oktober 1965, pemerintah bersama TNI menyatakan Pancasila tetap tegak dan menjadi dasar negara yang sah. Maka dari itu 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, yaitu hari di mana Pancasila dianggap selamat dari ancaman ideologi lain. Nantinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan turut hadir sebagai peserta upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ya, ini dia pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istri turut hadir, sudah tiba di lapangan upacara. Kita lihat. Kita semua nilai dasar
Ya, terlihat di layar sebelah kanan, ini adalah istri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Selvi Ananda, yang mengenakan kebaya berwarna ungu, sudah tiba di lokasi upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dan kita nantikan nantinya juga ketibaan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan memimpin langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada pagi hari ini. Ya pemirsa, Hari Kesaktian Pancasila menegaskan kembali pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu bangsa dan juga pedoman hidup berbangsa. Dan juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan, toleransi dan semangat kebangsaan. Dapat terlihat, ini dilihat dari pakaian-pakaian yang digunakan oleh tim paduan suara yang menggunakan berbagai baju khas Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kita semua Indonesia, rumah kita selamanya. Kalau kita ngikutin grup yang kayak kemarin, itu juga kita nggak bilang nih, tapi faktanya, kenyataannya itu kayak nggak ada nih, kita malah Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Salam kebangsaan. Hormat saudara.
Tegak saudara. Perang. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat saudara. Perang. Tegak saudara. Perang. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Persiapan pembacaan teks Pancasila.
Tanda kebesaran buka. Hormat Saudara. Rauk. Tegak Saudara. Rauk. Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat Saudara. Rauk. Tegak Saudara. Rauk. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu Susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ikrar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2025, Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Syakur, ya Hamid. Dalam detik-detik memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini, kami, para hamba-Mu, sembah sujud di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur atas karunia-Mu yang penuh keajaiban. Engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin. Di hadapan monumen para syuhada saksi sejarah ini, hamba-Mu berikrar sekaligus berdoa agar kiranya kami sebagai generasi pelanjut dan pemegang amanah dari para hamba-Mu yang telah berkorban dan mempertaruhkan segalanya, mampu melanjutkan perjuangan sekaligus mewujudkan cita-cita luhur mereka, yakni terwujudnya kemerdekaan sejati dengan masyarakat sejahtera yang adil makmur diridhai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafar. Semoga para pahlawan dan syuhada yang gugur mendahului kami senantiasa mendapat ridha dan ketenangan di sisi-Mu. Semoga lubang buaya yang menjemput mereka
menjadi terowongan suci yang mengantarkan mereka ke surgamu. Semoga kami semua yang melanjutkan perjuangan luhurnya, berkenan mereka menjemput kami di pintu surganya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami telah, sedang dan akan terus berikhtiar baik dan mencurahkan segenap energi untuk kejayaan bangsa kami. Anugerahkanlah hati yang lapang dan pikiran arif kepada semua pihak untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain, agar langkah-langkah perjuangan kami bisa berlangsung dengan lancar. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan kami ke titik nol. Pada akhirnya kami pasrah semuanya kepadamu. Engkaulah Maha mengetahui segalanya dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat Saudara! Rauk! Tegak, saudara! Rauk! Salam kebangsaan. Hormat, saudara! Rauk!
Tegak, Sanjara! Rauk! Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan, kerjakan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti. Parade, istirahat, dirba! Selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Selamat datang kembali di Monumen Pancasila Sakti. Izinkan kami persembahan lagu-lagu oleh pelajar. Stevi Yancen Huyanan untuk mendampingi Bapak melaksanakan peninjauan. Izin Bapak Presiden, di sini adalah sumur tua atau sumur maut, tempat dibuangnya 7 pahlawan revolusi. Untuk kedalaman sumur ini adalah 12 meter dan diameternya adalah 75 cm. Ya, dan pemirsa, baru saja usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan saat ini Presiden Prabowo telah berjabat tangan bertemu dengan sejumlah jajaran pejabat pemerintah Republik Indonesia, dan tadi juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka meninjau Monumen Pancasila Sakti bersama dengan Ketua DPR Puan Maharani dan juga Presiden Menteri Republik Kebudayaan Indonesia Fadlizon dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan Monumen Pancasila Sakti. Siap! Rauk!
Ya, dan pemirsa, usai sudah upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan tadi kita sudah lihat secara bersama-sama, ini adalah perdana Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ini. Dan tadi juga sudah meninjau Monumen Pancasila Sakti dalam 12 meter. Bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka beserta istri Selvi Ananda, dan juga ada Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian tadi juga ada Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran meninggalkan lokasi upacara. Dan tim paduan suara tetap menyanyikan lagu-lagu nasional kebangsaan dengan menggunakan baju adat khas Nusantara dari Sabang sampai Merauke, di mana memang ini menandakan bahwa Hari Kesaktian Pancasila ini kita betul-betul memaknai ideologi Pancasila yang tentunya kita berharap bahwa masyarakat dapat mengimplementasikan hal tersebut dalam berkehidupan. Dan pemirsa, saat ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila sudah usai dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, di mana tadi upacara dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 30 menit, di mana yang bertugas sebagai inspektur upacara adalah Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi momen perdana bagi Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dan kita juga menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto ataupun jajaran Kabinet Merah Putih lainnya dapat memberikan statement kepada wartawan. Dan pemirsa, usai sudah breaking news kali ini, terima kasih. Sampai jumpa.